Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada hari ini saya ingin mempraktekkan untuk uji kompetensi kejuruan khususnya untuk jurusan TKJ yang pada hari ini untuk paket 3 atau yang berhubungan langsung dengan routing atau dengan router mikrotik. Ya, router mikrotik yang saya gunakan ini saya menggunakan 941 2N yang dimana router boot ini ada 4 port, kemudian 1 port untuk wirelessnya. Jadi router ini bisa digunakan untuk hotspotnya. Nah, untuk yang pertama yang di sini saya akan membuat topologi sesuai dengan yang di paket yang nomor 3, topologinya seperti ini, dan di sini sudah saya kasih IP-nya ya, mulai dari ether 1, ether 2 sampai ke wilayahnya ya. Nah, di sini yang saya praktekkan menggunakan HP Lite 941 2N dan dimana di sini ada 4 port untuk yang menggunakan kabel, kemudian 1 port yang menggunakan wireless ya. Kemudian pertama-tama pastinya kita harus mengkonfigurasi routernya ini sampai ke bisa akses internet ya. Nah, kemudian untuk kliennya, saya menggunakan laptop saya ya. Saya menggunakan laptop Acer yang dimana ada yang menggunakan kabel dan ada juga yang pakai wireless ya. Mohon maaf ini tadi ada sedikit gangguan ya, nggak apa-apa. Kita langsung praktek aja. Yang pertama kita akan mengkonfigurasi routernya ini ya, sehingga nanti setelah dikonfigurasi secara default atau secara pabrikan nanti kita langsung saja kita konfigurasi untuk masing-masing port atau masing-masing interface ya. Yang pertama, kita tidak perlu lagi untuk mengkonfigurasi ini, biarkan akses yang menggunakan kabel ini secara otomatis dapat IP ya. Oke. Nah, langsung aja kita download dulu aplikasi Winbox-nya. Nah, untuk download aplikasi Winbox, Bapak Ibu atau siswa-siswa bisa download di mikrotik.com/download ya, atau di web config routernya ya, router. Oke. Itu kita lanjutkan. Nah, di sini saya sudah punya Winbox yang dimana Winbox-nya ini versi 3 ya ini. Nah, ini versi 3, bentuknya seperti ini. Oke. Nah, pertama-tama untuk masuk ke mikrotik, asalkan kita sudah bisa kita hubungkan dulu laptop kita dengan router boot yang mau kita konfigurasi ya. Dengan contoh laptop saya terhubung di port nomor 2 ini. Di port nomor 2 ini sudah terhubung ke laptop saya yang saya menggunakan kabel yang di sini. Kemudian port nomor 1 saya hubungkan juga ke akses internet yang ada di rumah yang ini. Oke. Nah, port yang nomor 1 nanti untuk ether 1 ini kita buat DHCP client. Jadi karena di rumah sudah ada DHCP servernya, jadi lebih simple konfigurasinya ya. Sama, nanti ini sudah ada IP-nya. Oke, kita lanjutkan. Cara masuknya kita menuju ke netport ini, kita refresh, maka secara otomatis akan muncul MAC address, kemudian IP addressnya kosong, kemudian identitasnya mikrotik, versinya, kemudian portnya di sini sudah tertera. Jadi secara otomatis yang ini ya, kita klik aja langsung. Kemudian loginnya kita ketik admin, kemudian passwordnya kita kosongin aja. Ini password kosong ini karena sudah bawaan dari
mikrotiknya, jadi nanti bisa kita konfigurasi ya. Nanti aja kita lanjut masuk. Kemudian kalau sudah memasukkan ini ya, mulai connect to, kemudian adminnya, kemudian passwordnya dikosongin, kemudian connect. Nah, untuk connect to itu bisa diisikan IP address routernya, bisa MAC address dari masing-masing perangkat. Oke. Nah, di sini tampilannya pertama kali sebelum kita konfigurasi pasti munculnya seperti ini, kosong, blank. Ya, blank seperti ini ya, blank. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mengkonfigurasi interface-nya, biar kita nggak bingung ketika kita menancapkan kabel pada router boardnya, tidak salah untuk menancapkan. Biasanya kesalahan itu pada waktu menancapkan atau memasang kabel itu antara router ke LAN atau router ke internet. Ya, kita pahami dulu itu. Ya, seperti topologi yang ada yang di sini, topologinya bahwa di port nomor 1 Ether 1 nanti menuju ke internet atau ISP. Ya. Kemudian port yang nomor 2 atau Ether 2 itu menggunakan LAN atau nanti ada switch-nya kalau seumpama pada waktu UKK di sini. Kemudian di sini menggunakan wireless ya, pakai hotspot di sini. Nanti kita buat satu persatu. Oke. Ya, pertama-tama kita akan memberikan nama untuk masing-masing interface ya. Caranya kita buat kita kasih nama masing-masing interface, yaitu caranya di menu kita masuk ke menu interface ya, yang sini kita klik, kemudian di sini muncul interface list, ada muncul interface list di sini ya, di sini. Nah, ini ada Ether 1, Ether 2, Ether 3, Ether 4, WLAN 1 ya. Yang pertama kita klik dulu interface mana yang mau kita konfigurasi. Saya mau mengkonfigurasi yang Ether 1 di sini. Kita klik 2 kali, kemudian kita kasih nama. Karena Ether 1 menuju ke internet, saya kasih nama public. Ya. Kalau kita mau mengganti Ether 2 sama caranya, kita klik 2 kali. Ya. Saya kasih nama LAN. Ya. Nah, di sini ada muncul statusnya yaitu R, kemudian X. Kalau nggak ada statusnya berarti tidak ada koneksi yang di sini ya. Kalau X berarti dia disable ya, tidak dinonaktifkan. Ya. Kemudian kalau R ini berarti running, sudah ada koneksi antara perangkat router ke PC atau router ke internet, sudah di sini ya. Kemudian kita kasih nama yang WLAN 1. Kita kasih nama seumpama karena kita pakai hotspot, kita kasih nama hotspot. Ya, kita play, kita oke. Maka muncul seperti ini. Ya. Muncul seperti ini. Kemudian proses yang selanjutnya setelah kita pemberian nama di sini, selanjutnya kita akan konfigurasi untuk di Ether 1, yaitu mengkonfigurasi DHCP client di sini ya. Caranya gampang caranya ya. Masuk ke menu IP ya, kemudian cari yang namanya atau menunya DHCP client. Ya, kita cari di sini ada DHCP client, DHCP relay, DHCP server ya. Silakan pilih yang DHCP client ini ya. Kita klik oke gitu ya. Nah, kemudian akan muncul DHCP client list di sini. Di mana di sini adalah kumpulan-kumpulan DHCP client di sini. Ya. Nah, untuk membuat atau mengkonfigurasi silakan klik yang tombol plus yang ini. Ya, kita add yang warnanya biru, kita klik ya. Nah, muncul menu yang berikutnya, yaitu kita harus mengisikan untuk interface-nya ya. Interface-nya karena interface yang digunakan untuk ke internet itu Ether 1, maka nanti dikonfigurasinya di sini yaitu dipilih Ether 1 public
kita klik ya. Kemudian use pair DNS, use pair NTP biarkan secara default ya, biarkan dia ngerut sendiri, biarkan meminta DNS sendiri. Oke, kita play. Perhatikan ya, di sini masih kosong. Perhatikan ketika kita play. Oke. Nah, secara otomatis dia akan dapat satu IP yang dari ISP-nya atau dari internet, langsung dapat IP di sini ya. Kemudian setelah selesai membuat DHCP klien, kita tidak perlu lagi untuk mengkonfigurasi IP di Ether 1, nggak perlu lagi karena kita sudah secara otomatis dapat IP-nya. Oke. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu pemberian IP pada interface 2 sama WLAN 1 ya. Di WLAN 1 caranya IP, kemudian cari menu addresses ya, kita cari addresses. Nah, ini ketemu, kita klik. Nah, ini adalah IP yang digunakan di Ether 1. Interface Ether 1 addressnya ini 10.10.10.2/30. Dia secara otomatis dapat IP dari internet yang ini ya. Nah, kita nggak perlu menambahkan lagi IP untuk Ether 1, nggak perlu lagi karena ini sudah dikasih oleh ISP secara otomatis ya. Kita hanya menambahkan untuk Ether 2 sama WLAN 1 ya. Caranya kita klik yang tanda plus ini, kita klik, kemudian kita kasih IP-nya. Nah, ini karena saya mau mengkonfigurasi Ether 2 ya, Ether 2, maka sesuai dengan topologinya tadi, Ether 2 yaitu IP-nya 192.168.100.1/24. Maka di sini kita isikan 192.168.100.1/24 ya. Kemudian networknya tetap nggak usah diotak-atik, biarkan aja. Kemudian interface-nya kita arahkan ke Ether 2. Kita klik Ether 2 ya. Kita play. Oke. Jadi IP untuk Ether 2. Kemudian kita pasangkan untuk WLAN 1. Caranya sama, kita klik, kemudian kita lihat IP-nya sesuai topologinya. Di sini 192.168.200.1/24. Nah, maka di sini silakan diisikan 192.168.200.1/24 ya. Kemudian di sini ada WLAN 1 hotspotnya, kita arahkan ke WLAN 1 hotspot, kemudian kita play. Oke. Nah, di sini kalau berwarna merah berarti dia belum diaktifkan, jadi nanti perlu kita aktifkan untuk WLAN 1-nya. Nanti ada tahapan yang berikutnya. Oke. Setelah kita melakukan konfigurasi yang seperti ini, kita belum selesai untuk konfigurasinya. Kita lanjutkan ke proses yang berikutnya, yaitu konfigurasi domain name system atau domain name server ya. Maaf, caranya sederhana sekali. Kita masuk IP, kemudian ada trouble ya. Kita klik IP, kemudian arahkan ke DNS yang sini ya. Kita klik. Dan kita klik. Maaf, ada sedikit trouble pada laptop saya di sini. Saya keluarkan dulu, saya akan connect lagi ya. Di sini kita IP, kemudian DNS ya, kita klik. Muncul seperti ini. Di sini secara otomatis kita akan dapat
domain name servernya. Di sini ada muncul dynamic server, ya, muncul seperti ini. Yang perlu kita konfigurasi yaitu kita klik yang kotak ini, kita klik sampai muncul centang gitu, seperti ini, ya. Kemudian kita play, kita oke, udah beres. Untuk konfigurasi DNS-nya sudah beres. Yang perlu kita konfigurasi lagi yaitu untuk pemberian jalurnya, ya. Untuk pemberian jalurnya kita masuk IP kemudian routes, ya, IP kemudian root, kita klik, muncul seperti ini. Kita klik yang tanda plus ini, oke. Kemudian DSD address ini biarkan, kemudian di sini kasih IP 10.10.1, ya. Kita play, kita oke. Nah, di sini ada beberapa simbol. Kenapa di sini warnanya biru? Karena di sini sudah ada routing otomatis yang diberikan oleh ISP-nya. Jadi ini adalah nggak berfungsi karena sudah diwakilkan yang otomatis dari ISP yang sini. Sebenarnya tidak buat routing juga nggak apa-apa. Saya buatkan seperti ini jika terjadi masalah pada ISP, jadi bisa dihandle oleh konfigurasi yang kita lakukan ini tadi, ya. Kemudian S ini maksudnya adalah static, kemudian yang DAS ini adalah dynamic, active, static, ya. Berarti dia secara otomatis dikasih oleh sistem, kemudian dia sudah aktif, kemudian dia statis atau diinfokan secara manual, seperti itu, ya. Kita sudah selesai untuk konfigurasinya. Kita coba apakah router kita sudah terkoneksi dengan internet. Kita coba, ya. Kita klik new terminal, kita klik, ya, di menu kita cari new terminal yang ini, kita klik. Nah, muncul seperti ini. Kita lakukan ping ke google.com. Nah, sudah terhubung ke internet. Tinggal kita melakukan uji coba untuk ke hostnya atau ke kliennya. Jadi sesuai topologi, PC klien ini bisa ngeping ke sini enggak? Ke ISP enggak? Jadi PC ini harus bisa terhubung ke internet, ya, menggunakan kabel. Jadi PC statis ini atau PC yang menggunakan kabel ini harus bisa terkoneksi dengan internet, ya. Tapi PC ini tidak boleh menggunakan DHCP klien. Jadi dia harus menginputkan secara manual. Oke? Harus menginputkan secara manual, ya. Kita lanjutkan. Router kita sudah bisa terkoneksi, ya, sudah bisa terkoneksi. Kita konfigurasi dulu ke kliennya, ya. Anggap komputer saya ini ada kliennya, kita konfigurasi, ya. Kita konfigurasi dulu, kita klik, ya, IP-nya. Ini sudah saya kasih IP, ya. IP-nya seperti ini. IP saya yaitu 192.168.100.8. Kemudian subnetnya default. Kemudian default gateway-nya saya isikan yaitu IP yang di ether 2 yang ada di ether 2-nya router port. Yang di sini, ya. IP-nya yang ini kita masukkan. Ya, di sini. Kemudian DNS servernya saya samakan dengan default gateway-nya, kemudian kita oke. Kita oke. Kemudian kita uji coba, ya. CMD. Oke, kita ping google.com. Nah, di sini masih request timeout, ya. Ada satu langkah yang belum kita lakukan, yaitu kita melakukan translating atau yaitu NAT atau network addressing translation.
ya, yang dimana nanti mengkonversi antara IP private ke IP public seperti itu ya. Caranya di sini kita menuju ke router lagi, kita klik IP, kemudian firewall di sini, cari firewall, kita klik, nanti muncul seperti ini ya. Kita cari NAT, di sini ya, ada NAT, kita klik di sini NAT ya. Kemudian kita klik tanda plusnya, kemudian seperti ini tampilannya nanti. Kemudian chain-nya biarkan seperti ini, kemudian out interface-nya kita arahkan ke Ether 1, ke public ya, ke internet ya, seperti ini. Kemudian action-nya kita pilih masquerade ya, kita klik yang pojok ini, kemudian masquerade, kemudian kita play ya. Maka kita ping lagi di sini. Nah, berhasil berarti ya, konfigurasi kita sudah berhasil. Kemudian kita coba dulu ke akses internet ya, menggunakan browser. Kita ping sudah bisa, kita ping ya, sudah bisa jalan. Kita ping sudah jalan, tinggal kita lakukan uji coba di akses browsernya ini. Kemudian perhatikan di sini tadi ada tanda seru ya, warna kuning, sekarang tidak ada. Sudah muncul internet access ya, di sini sudah muncul. Kita akses Google, google.com ya. Berarti kita sudah bisa ya. Jadi untuk di sini, untuk PC yang menggunakan kabel di sini sudah bisa mengakses internet ya. Yang belum kita lakukan yaitu melakukan pemblokiran pada YouTube ya. Jadi router kita ini membatasi akses dari klien ya yang mempunyai IP 192.168.100.0/24. Ke sini dia tidak bisa mengakses youtube.com ya. Nah, caranya simple aja caranya. Kita menuju ke tetap di firewall, tetap di IP firewall. Namun di sini ada tambahan, kita lari ke layer 7 protokol di sini. Ya. Kita klik, kemudian kita kasih saya ulangi lagi. Kita menuju ke menu layer 7 protokol, kemudian kita klik yang warna biru plus, kita klik. Kemudian kita kasih nama YouTube ya. Kemudian di tag-nya kita kasih YouTube. Oke. Di sini sudah ya. Kalau sudah kita play. Oke. Ya, sudah jadi. Kemudian kita kembali ke menu filter rules. Kita membuat rule-nya ya, filter rules. Kemudian kita klik tanda plus sama, kita klik. Kemudian biarkan chain-nya ini forward karena nanti paket data YouTube itu akan melintasi routernya itu. Jadi kita nggak perlu mengganti ini ya. Kemudian kita isikan source address-nya yaitu 192.168.100.0/24 ya, karena di sini yang saya batasi adalah network atau jaringan yang terdiri dari 192.168.100.0/24. Jadi yang termasuk di IP ini dia yang tidak bisa mengakses youtube.com, karena sesuai dengan soal yang dari PSNP bahwa untuk LAN yang di sini itu dia tidak boleh mengakses YouTube. Tapi dia boleh mengakses website yang lainnya boleh, cuma YouTube aja yang diblokir seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Ini source-nya seperti ini, kemudian protokolnya ya, kita lakukan protokolnya di sini. Kemudian kita isikan 443 karena YouTube itu dia menggunakan port HTTPS ya. Port HTTPS portnya yaitu 443 seperti itu. Kemudian ya, sebelum saya lanjutkan kita
uji coba dulu, kita akses youtube.com ya. Perhatikan di sini, perhatikan kita akses youtube.com. Bisa ya, masih bisa ya. Perhatikan ini masih bisa ya, akses YouTube ya. Ini perhatikan masih bisa ya. Ini masih bisa. Oke. Nah, itu bukti kalau LAN kita masih bisa akses YouTube ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan, ini seperti ini sama. Kemudian action kita kasih drop ya, kita batasi. Kemudian kita play, kita oke. Oops, salah. Oops. Ya, maaf ada kekurangan di sini. Layer 7 protokol kita isi YouTube ya. Gini, saya ulangi lagi, kita plus, kemudian forward, sini IP-nya 168.100.124, protokolnya. Kemudian di sini 443, kemudian advance layer 7 protokolnya di sini kita pilih YouTube, kemudian actionnya kita kasih drop. Oke, sudah jadi ya. Nah, di sini perhatikan di sini bednya masih 0, paketnya masih 0, berarti belum ada mengakses ini di sini. Ya, kita uji coba apakah kita masih bisa mengakses apa tidak di sini. Ya, kita akses youtube.com. Ya, perhatikan di sini jalan ya. Nah, di sini muter terus ya, dia lagi dibatasi sama router. Dia tidak boleh mengakses ya. Di sini perhatikan, di sini terus berjalan di sini. Oke, berarti langkah yang itu, di sini secure connection failed. Nah, jadi sudah bisa dibatasi oleh router kita ya. Berarti konfigurasi kita sudah bisa. Oke, udah beres untuk yang antara PC di sini ke sini. Ya, tidak boleh mengakses YouTube sudah oke. Berarti seperti tugasnya kita sudah clear untuk yang menggunakan kabel ya. Tinggal kita melanjutkan ke proses yang berikutnya, yaitu mengkonfigurasi WLAN-nya atau mengkonfigurasi hotspot yang menggunakan WiFi yang ada di router boardnya atau dari RP941-2N ya. Kita lanjutkan, kita tutup dulu di sini. Kita tutup dulu biar kosongkan seperti ini dulu ya, tampilkan interface listnya. Kemudian cara mengaktifkan WiFi-nya, caranya simpel. Kita close aja dulu, kita menuju ke interface, kita klik, kemudian kita arahkan kursor kita di WLAN 1, kemudian untuk mengaktifkan, untuk mengenable, silakan klik yang tanda centang. Ini ada notification-nya enable. Kalau yang ini disable, kemudian yang ini komentar kalau memberikan komentar. Karena kita mau menghidupkan, kita klik yang ini, kita klik. Nah, berarti secara otomatis dia akan sudah hidup, tapi belum keseluruhan kita konfigurasi, belum ya. Kita lihat IP-nya apakah masih berwarna merah apa belum ya. Masih berwarna merah atau sudah berwarna hitam. Kita lihat IP kemudian addresses. Sudah ya? Berarti tidak ada masalah di sini ya. Kita lanjutkan ke proses konfigurasi di
WLAN 1 atau membuat hotspotnya. Kita sudah kasih IP-nya untuk WLAN yaitu 192.168.200.1/24. Ini ya, kita untuk mengkonfigurasi WLAN-nya yaitu caranya kita klik 2 kali seperti ini ya. Sebelum kita lanjutkan, bahwa sesuai dengan tugasnya, bahwa SSID itu adalah nama peserta sekolah ya. Kemudian nanti DNS name itu adalah nama peserta, domain sekolah ya. Udah. Nah, karena SSID yang membuat itu saya, maka nanti saya buat Alexa add hotspot ya, atau Alexa smk mugnam rgj.sch.id ya. Ya, kemudian di sini untuk nama pesertanya, domain name sistem name-nya yaitu nanti alexa.smk.rgj seperti itu ya, biar enak. Kita lanjutkan konfigurasinya ya, sebentar saya tuh. Jadi muncul seperti ini ya, nanti ini nggak perlu lagi untuk dirubah-rubah lagi. Kita langsung ke wireless, menu wireless, kita klik ya. Kemudian akan muncul seperti ini ya, konfigurasinya ya, konfigurasinya seperti ini. Nah, modenya silakan diganti AP Bridge ya. Kita ganti AP Bridge, kemudian bandnya silakan diganti BGN 2 GHz B atau G atau N ya, pilih yang paling bawah sendiri. Oke. Kemudian channel width-nya silakan pilih yang 20 MHz agar nanti yang laptop, handphone dan yang lainnya bisa berhubungan dengan wireless yang sudah kita konfigurasi ya. Silakan untuk frekuensinya silakan dipilih. Kemudian SSID-nya sesuai yang sudah saya tuliskan di sini, bahwa nanti ini SSID-nya dihilangkan aja dah ya. Kemudian ini aja Alexa at smk.rgj ya. Saya kopikan biar cepat ya, seperti ini. Kemudian langsung ya, nggak perlu ada konfigurasi lagi, kita klik OK. Ya. Kemudian kita lihat di wireless laptop saya di sini, kita cek ya. Ini belum saya hidupkan ya wireless saya. Ini wireless saya masih saya disable ya. Kita lihat ya. Nah, di sini sudah muncul ya. Namun konfigurasi ini belum selesai karena nanti sesuai dengan soal, bahwa nanti kita perlu mengaktifkan server hotspotnya ya. Kita buat server hotspotnya ya. Kita lanjutkan. Ini konfigurasi wifi-nya atau wireless-nya sudah selesai, sudah beres. Kita lanjutkan ke langkah yang berikutnya ya. Langkah yang berikutnya, kita buat hotspot server, yaitu caranya simpel, menuju ke menu IP, kemudian ke hotspot, ke menu hotspot, kita klik. Nah, muncul seperti ini ya, ada menu server, server profil, user profil, aktif dan seterusnya. Cara paling simpel yaitu silakan klik yang hotspot setup ya. Kita klik hotspot setup ya. Kemudian arahkan hotspot interface-nya
karena di sini hotspot interface-nya saya arahkan di VLAN 1, maka di sini saya pilih VLAN 1. Oke. Kemudian kita klik next ya. Kemudian ini biarkan kita next. Kemudian address pool of network, berarti rentan IP yang nanti ketika HP atau laptop yang terhubung ke hotspot kita nanti secara otomatis akan dikasih IP oleh server kita ya, oleh server kita secara otomatis ya. Karena di soal dari BNSP itu adalah address poolnya mulai dari 200.2 sampai 100, maka kita ganti. Di sini langsung 200.254, kita ganti 200.100 ya. Berarti mulai IP 192.168.200.2 sampai 192.168.200.100, maka dia yang bisa digunakan secara dinamik atau secara DHCP server dikasihkan ke klien ya. Ini jadi nanti mulai dari 101 sampai 254 itu adalah menggunakan IP statik ya. Kalau yang 2 sampai 100 ini adalah IP dinamik ya. Saya tekankan IP dinamik ya. Kita next. Kemudian select sertifikat nggak usah, kita kosongi. Kemudian ini kita kosongi, biarkan aja. Kemudian DNS server ya, DNS servernya kita isikan seumpama 202.134.1.100. Kita isikan ini DNS dari mana, dari Telkom. Kemudian ada juga nanti bisa juga saya isikan 10.10.10.1 ya, seperti dari ISP-nya bisa, atau bisa kita tambahkan di sini 202.134.1.10, bisa seperti itu, tergantung Andanya sendiri nanti mana DNS yang mau kita gunakan. Oke. Kalau saya seperti ini aja cukup. Kita klik next kalau ingin melanjutkan. Kemudian DNS name. DNS name ini adalah nanti ketika membuka Google, maka nanti muncul web login ya, nanti di URL-nya ya, di URL yang di sini nanti muncul alexa.smk-mu6rgj seperti itu ya. Oke. Saya copy aja di sini. Saya copy. Kemudian saya kembalikan di sini. Seperti ini. Kemudian next. Kemudian name of hotspot user. Jadi ini adalah membuat user atau hotspot user nanti yang bisa kita gunakan uji coba dulu ya. Passwordnya kasih admin ya, karena kita kan lagi ujian praktek aja, kita cukup seperti ini. Oke, kita klik next. Oke, berhasil ya. Untuk pembuatan hotspot servernya kita sudah berhasil, tinggal kita lakukan uji cobanya. Untuk uji coba hotspot servernya apakah sudah bisa digunakan apa belum, seperti itu. Oke. Kita lakukan uji coba dulu. Kita close dulu, atau kita biarkan dulu. Kita koneksikan dulu ya. Line ini saya matikan. Kemudian saya akan terkoneksi ke sini ya. Saya terkoneksi menggunakan wireless ya. Kita klik connect. Kita lihat sini ya. Kita tunggu ya. Kita cek IP-nya ya. Ini masih ini kita cek IP-nya. Secara otomatis maka saya akan dikasih IP 192.168.200.100. Berarti saya sudah sukses untuk membuat DHCP server
dan hotspot servernya pada router yang nanti diujikan seperti itu. Nah, ini sudah sukses. Tinggal kita uji coba apakah kita akan tertahan oleh web login ya. Kita coba, kita akses Google, kita refresh. Ya. Kita klik google.com. Lihat ya, perhatikan di sini, perhatikan dulu. Nah, di sini internet hotspot login ya, perhatikan alexa.smk6rgc/login ya. Berarti kita sudah berhasil ya, seperti ini. Kemudian tadi juga sudah berhasil di sini. Nah, jadi nanti siswa atau guru yang mau login, mau akses internet, dia harus melewati web login seperti ini. Jadi dia kalau mau akses internet harus memasukkan username sama passwordnya. Kalau tidak ada username sama passwordnya, maka dia siapapun tidak bisa mengakses internet. Ya, kita coba user tadi yang sudah kita buat, admin, kemudian di sini admin, kita oke. Ya, kita tunggu. Ya. Ini ada trouble JavaScript-nya. Kita coba pakai ini. Kita coba dulu. Masih did not server settings di enable. Benar, saya cek JavaScript-nya. Bentar. Oke, kita cek ya. Bentar, kita cek admin belum bisa ya. Mohon maaf, ada sedikit trouble. Bentar, ada JavaScript-nya sedikit nggak merespon ya. Kita disconnect aja dulu ya. Di sini kita disconnect, kita aktifkan yang ini ya. Kita cek bentar. Nah, ini sudah merespon. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Benar ya, di sini kalau muncul seperti itu berarti ada sedikit kendala di web browsernya. Bentar, kita klik ini ya, saya hapus dulu. Oh, ini dia. Bentar, miskin nih. Dari desa. Nah, kita coba lagi ya, kita coba lagi di sini connect dengan wifi-nya. Ya, kita matikan dulu yang ini. Matikan. google.com. Ya, bentar, saya oke. Kita hidupkan. Ini saya matikan dulu ya. Kita
kita connect lagi pakai LAN, kita lihat di sini kita disable, kita enable reset HTML ya. Udah, kita reset. Nah, ini tadi kita coba lagi, kita disable, ini kita konekkan lagi ya, kita konekkan lagi. Kita coba admin. Oke. Mohon maaf. Jadi gini, karena router yang saya gunakan ini adalah router yang sudah pernah dikonfigurasi, ada sedikit trouble yang dimana trouble-nya ini dikarenakan web login-nya ada sedikit masalah ya, karena kita HTML login-nya itu ada sedikit script yang hilang. Jadi hati-hati kalau mengganti script ya. Nanti saya sedikit ajarkan untuk konfigurasi hotspot login-nya ya. Ya, ini sudah terkoneksi. Nah, di soal bahwa nanti laptop yang terkoneksi ini dengan username sama password, kita disuruh untuk membuat user guru sama user siswa, yang dimana user guru nanti bandwidth-nya unlimited sesuai ISP-nya ya. Kemudian kalau siswa bandwidth-nya itu 256K upload dan downloadnya ya. Jadi kita harus membuat user profil guru sama siswa, sama user guru dan user siswa ya. Caranya ya, kita sudah terkoneksi ya, kita disconnect, kita connect melalui kabel aja biar lebih cepat. Oke ya, kita coba di sini, kita connect. Nah, selanjutnya kita buat user profile guru dan siswa. Oke, caranya tetap di sini di menu hotspot, kita lari ke menu user profile yang di sini ya. User profile kita klik untuk seperti ini. Kemudian kita tambahkan ya, kita klik, kita tambahkan nama profilnya guru. Kemudian address poolnya kita arahkan HS pool ya. Kemudian biarkan. Kemudian rate limitnya tetap biarkan aja kosong seperti ini. Kemudian ini dihilangkan, datanya dihilangkan. Kemudian kita klik OK. Berarti dia secara otomatis dia bandwidth-nya langsung unlimited ya, tanpa ada batasan ya, sesuai dengan bandwidth dari ISP-nya gitu. Kemudian kita tambahkan lagi untuk profil siswa ya. Kemudian ini sama caranya. Kemudian ini dihilangkan. Cuma nanti di sini rate limitnya dikasih 256K/256K. Berarti upload sama downloadnya sama 256 kilobit ya, kilobyte, 256 kilobyte ya. Kita klik OK ya. Sudah selesai kita buat profilnya, profil guru dan siswa. Kemudian kita membuat usernya ya, sesuai dengan soal bahwa kita harus membuat user siswa dan user guru. User guru passwordnya guru, user siswa passwordnya siswa, seperti itu ya. Kita lakukan, kita klik, kemudian servernya kita arahkan ke hotspot 1. Kemudian di sini guru, passwordnya guru. Kemudian di sini profilnya
yang sesuai yang sudah kita buat tadi, silakan arahkan ke guru. Ya, paham? Udah, kalau sudah paham kita klik OK. Kemudian kita tambahkan lagi ya, caranya di sini sama, kita klik. Kemudian servernya kita arahkan ke hotspot 1. Kemudian name-nya siswa. Siswa. Oke, profilnya kita arahkan ke siswa. Oke, kita klik OK. Jadi sudah selesai untuk konfigurasinya, untuk membuat username guru sama username siswa ya, dengan bandwidth yang masing-masing berbeda seperti itu. Nah, kita uji coba apakah ketika kita menggunakan hotspot guru, apakah bandwidthnya unlimited, dan hotspot siswa itu tidak unlimited, dibatasi 256 KB ya. Kita uji coba, kita disable dulu ya, kita disable dulu ini. Kemudian saya akan terkoneksi dengan WiFi ya, caranya ini kita connect ya. Sudah, kita oke ya. Bentar. Ya. Oops. Bentar. Alexa sebut status. Nah, seperti itu. Kita bentar. Kita coba dulu. Atau langsung kita speed test saja. Speed test. Ya, kita speed test di sini. Ups, nggak ada ya, nggak bisa. Kita coba di sini aja. Speed test. Nah, kita coba di sini. Bandwidthnya berapa? Kita tes. Kita lihat bandwidthnya berapa. Ini menggunakan user admin. Nah, ini menggunakan user admin. Ya, kita lihat berapa bandwidthnya. Ya, ini adalah bandwidth yang menggunakan yang admin. Ya, bentar. Kita kasih IP satu. Klik di sini hotspot admin ya, kita menggunakan yang admin. Nah, coba kita ya. Nah, di sini kita pakai hotspot siswa dulu, siswa. Kemudian kita siswa. Oke. Sudah ya. Welcome siswa. Kita restart test. Kita cek bandwidthnya berapa ya. Kita lihat di winbox-nya berapa kecepatan aksesnya di sini. Nah, ini lihat ya, perhatikan ada sampai 320 217 ya. Lihat ya, nggak sampai 3 Mbps, ini 0,25 Mbps di sini untuk downloadnya. Kita cek lagi untuk uploadnya, coba berapa di sini.
ya. Kita lihat ya. Semoga konfigurasi kita berhasil ya. Hampir sama. Download speednya 0,25 Mbps, upload speednya 0,24 Mbps. Jadi runannya ini berarti sudah beres ya. Kemudian kita uji coba untuk guru. Kita log off, login. Kita log off ya. Bentar. Kita coba. Error. Maaf ya, ada sedikit error. Kita buka lagi winboxnya. Kita connect. Kita lihat ini masih terkoneksi siswa ya. Kita close. Kemudian kita coba. Sih. Bentar. Kita close. Dulu. Kita close 192 168 201. Nah, berarti kita sudah berhasil untuk membatasi user siswa. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu kita akan mengganti web login yang dimana nanti muncul tulisan SMK Muhammadiyah Langgo Jambi ya. Kita lihat dulu, coba kita konekkan lagi. Bentar. Bentar ya. Jadi gini, kenapa ketika saya mengakses Google atau yang lainnya, dia secara otomatis dia akan nge-reload otomatis, karena di sini ada beberapa settingan yang itu. Jadi kita pertama seperti ini ya, muncul seperti ini. Kemudian kita klik 2 kali di sini, yang semulanya 2 silakan diganti 1. Oke, kita oke. Kemudian server profilnya silakan diganti. Di sini kita klik ya. Cookiesnya di sini kita hilangkan. Ya, cukup http cap, cukup kita klik play. Oke. Ya. Kemudian kita keluar dulu di sini. Kita log off. Ya, kita login. Nah, di mana nanti di atas tulisan please log on the
use the Internet Hotspot Service, maka di sini ada muncul SMK Muhammadiyah Namoko Jambi seperti itu, atau pakai nama-nama Anda sendiri ya. Oke. Kalau oke, gini caranya. Sama tadi ada sedikit problem ya, mohon maaf. Kita lanjutkan ke proses yang berikutnya. Kita login lagi di sini. Ya, kita login dulu guru ya. Kalau kita speed test pasti dia akan bandwidthnya unlimited ya. Lihat, kita pakai welcome guru, maka di sini unlimited sampai 4 MHz atau 4 Mbps ya, megabit per second ya. Kita lihat ya, downloadnya berapa, uploadnya berapa ya. Lihat, perhatikan di sini. Udah ya. Nah, jadi seperti ini. Kita login lagi. Nah, sekarang kita ganti namanya, nama yang tadi. Caranya simple. Masuk ke menu file, ya, ke menu file di sini. Kita klik. Kemudian yang ini, passwordnya yang ini, silakan di copy, ya, copy. Kita klik, ya. Kemudian kita arahkan ke hadis yang kosong di sini, kita pastekan. Oke. Kemudian kita buka di mana? Di menu di HTML login login.html. Kita klik kanan. Saya menggunakan edit with Notepad++. Jika kalian menggunakan Notepad biasa bisa sama aja. Kalau saya pengen lebih simpelnya pakai Notepad++, saya klik. Kemudian silakan cari di atasnya, please kita taruh kode-kodenya di sini. Please log on the use ya. Saya taruh di sini. Ya, bentar, saya copy aja di sini. Saya taruh di sini. Kemudian saya kasihkan div. Kemudian ini fontnya saya ganti 30 pixel ya. 30 pixel. SMK Muhammadiyah Namoko Jambi. Ya, sini saya kasih hotspot area ya, sini. Oke. Kemudian kita save ya. Setelah kita save, silakan di sini kita copy lagi, klik kanan, kita copy ya, atau kita copy atau kita klik, kita seret ke sini. Kita seret. Ya. Udah ya. Udah, sudah berhasil. Coba kita cek apakah sudah berubah apa belum tampilannya. Ya, kita log off dulu. Hotspot area SMK Muhammadiyah Namoko Jambi. Berarti kita sudah berhasil ya. Sini sudah berhasil. Untuk konfigurasi pemberian web loginnya kita rubah di sini. Kemudian langkah yang berikutnya yaitu kita membypass website BSNP ya. Saya coba dulu, ini guru-guru dulu ya. Kita BSNP Indonesia.org ya, kita akses dulu.
Nah, perhatikan ya, perhatikan ini websitenya sudah bisa kita akses. Namun untuk mengakses PSNP ini saya harus login dulu. Nah, nanti setelah kita bypass, maka website PSNP walaupun kita tanpa login kita bisa mengaksesnya. Ya, saya copy dulu websitenya, URL-nya saya copy ya. Saya klik kanan, saya copy. Ini saya konfigurasinya untuk bypass ini caranya gampang. Di sini kita masuk ke Winbox-nya. Kita masukkan Winbox. Ini saya keluarkan. Ya, saya keluarkan. Kemudian kita masuk ke Wallet Garden IP List. Kita klik di sini. Kita klik. Kemudian klik tanda plus yang ini, kita klik save, kemudian servernya kita arahkan di sini, kemudian DST hostnya silakan diisi websitenya, ya, websitenya di sini, ya. Kemudian actionnya accept, kita play. Oke. Kemudian ini belum selesai, kita tambahkan di sini Wallet Garden ya. Ya, ini sudah. Kita klik di sini. Kemudian di sini sama DS hostnya kita kasih. Kita hilangkan HTTP-nya. Kita play. Oke, bnsp.org. Kita coba. Ini langkah terakhir, kita coba apakah sudah bisa diakses walaupun kita tanpa loginnya. Kita close saja, kita off. Oke, kita BNSP-nya ini saya keluarkan. Perhatikan, ini sudah seperti ini, saya tanpa login. Kita akses BNSP di sini ya. Kita close, kita BNSP ya, BNSP main Indonesia.org, kita enter. Oke, bisa akses. Coba di sini apakah bisa akses apa tidak, kita klik. Bisa akses ya. Namun ketika kita mengakses google.com, maka kita akan dibawa ke halaman login, didirect ke halaman login. Seperti itu untuk membypass website tertentu agar tidak didirect ke hotspot area web loginnya ya. Mungkin sampai di sini untuk tutorial kali ini untuk paket 3. Saya mohon maaf atas nama lembaga SMK Muhammadiyah Jambi jika ada beberapa bahasa atau kata-kata, mungkin ada tutorial yang sedikit kurang paham. Silakan menghubungi saya ya. Menghubungi saya lewat Facebook ataupun bisa datang ke rumah untuk belajar lebih dalam lagi tentang mikrotik. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga tutorial ini untuk uji kompetensi kejuruan untuk khususnya jurusan TKJ semoga bermanfaat untuk siswa maupun guru yang mau belajar tutorial ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.